Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertambah dalam sukacita karena hari-hari yang Tuhan sudah pertambahkan kepada kita. Dalam rangka mengikuti kegiatan kebangunan rohani yang memberi kepada kita suatu harapan di tengah COVID-19, maka pada malam hari ini kita masuk kepada bagian seri yang keempat yang sudah disampaikan tadi oleh protokol Hari Sukacita yang memberi pengharapan di tengah COVID-19 atau 19. Kita berterima kasih karena sahabat-sahabat rohani dari Jehovah Jireh telah menyampaikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan bahkan ini membuka hati dan pikiran kita untuk siap menerima Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita merendahkan hati, kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa Semawi Allah kami di sorga, tibalah saatnya bagi kami untuk dipadukan dengan Tuhan. Melalui pekabaran firman-Mu pada malam hari ini, untuk bagian yang keempat, yaitu yang sudah diberi judul, Hari Sukacita, yang memberi pengharapan di tengah COVID-19. Terima kasih, karena kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu akan mengendalikan hati dan pikiran kami, dan bahkan menyiapkan hati kami untuk menerima Tuhan melalui sabda-Mu pada malam hari ini. Biarlah oleh kuasa dan anugerah-Mu, Engkau mengampuni hamba dan semua pendengar, sehingga malam hari ini Tuhanlah yang kami muliakan, dan berkat-Mu menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi kami menyampaikan salam sukacita. Shalom. Baik. Puji Tuhan. Malam hari ini saya bertambah dalam sukacita karena bagian yang diberikan kepada saya memang hari sukacita. Jadi kalau hari sukacita yang diberikan kepada saya untuk saya sajikan, tentu ini juga menopang saya untuk bersukacita, berbahagia malam hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, di dalam kuasa dan anugerah-Nya, maka sukacita itu juga menjadi bahagian kita bersama yang mengikuti Zoom pelayanan KKR Rohani pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menggunakan share screen supaya bahan yang saya sudah siapkan, setidaknya saya berkata-kata, tapi ada juga yang boleh dibaca. Baik, hari sukacita yang memberi pengharapan. Sudah ada. Hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Hari sukacita tentunya ini tidak setiap hari bagi semua orang. Ada hari sukacita itu katanya hari tanggal 25. Karena pada umumnya orang gajian. Ada hari sukacita itu bisa saja terjadi pada hari ulang tahun. Mengingat bagaimana Tuhan menyertai pribadinya. Ada juga hari sukacita itu disebut orang hari pernikahan. Bagaimana Tuhan telah menuntun bahtera rumah tangga mereka. Namun pada malam hari ini, sebagaimana kita telah nyanyikan dalam lagu tema kita,
yang membuat kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan datangnya Tuhan yang kita imani dalam Kristus melalui sabdanya yang kudus. Waktu sukacita itu sudah semakin dekat waktunya, di mana semua bangsa yang mau percaya dan menerima sabdanya akan bangkit bersorak dan menyerukan haleluya, dia Raja. Yaitu mereka, kita yang memiliki pengharapan untuk menyambut kedatangannya. Saudaraku dalam Tuhan, Allah bersabda atau berfirman di dalam kitab suci sebagai landasan iman kita. Apa disebutkan? Pada permulaan kitab itu, pada ayat yang pertama, landasan daripada kebenaran Tuhan memberi pernyataan yang mulia yang sudah diingatkan oleh hamba Tuhan Pendeta Yan Pelana waktu memulai kebangunan rohani kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita yang ada di wilayah 12 adalah bagian kecil daripada dunia yang Allah ciptakan itu. Dengan kata lain, semua kita yang ada di wilayah 12 ini, bahkan di semesta alam ini, landasannya Allah yang menciptakan tempat di mana kita berada. Allah berfirman, seperti yang dinyatakannya, semua bisa terjadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa ibu saya menyatakan, marpadohan madebata, saut masaluhuna sonalidoknai. Itu kata bahasa ibu saya. Allah berfirman, jadilah semua apa yang dinyatakannya, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah membentuk manusia itu. Tuhan Allah membentuk Dirman Nainggolan itu. Asalnya ialah dari debu dan tanah. Lalu Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hamba Tuhan menerima pernyataan, yaitu Nabi Jeremia. Allah menyatakan kepadanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sahabatku umat Tuhan yang ada di wilayah 12, bahkan semua yang mengikuti jum peribadatan ini, boleh saja dia ada di tempat yang lain, ialah Allah yang menjadikan kita dan Allah mengenal kita. Kata Bapak Ibu guru saya dulu, ada sebutan yang menyatakan, kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Itulah sebabnya kalau disebut firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan wilayah 12 dan sekitarnya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap umat Tuhan yang percaya di wilayah 12 tidak binasa, walaupun mereka sudah berdosa, karena mereka akan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Allah mengenal Bapak Rudi dan Bapak Rudi, ya, saya lihat fotonya. Dia mengenal Bapak. Allah mencintai Bapak, walaupun kadang-kadang ada pergumulan. Namun Allah mencintai kita karena Allah mengenal kita bukan sesudah lahir, bukan setelah direnicaya, tapi sebelumnya Allah telah mengenal kita. Tangan Tuhan Allah yang menciptakan
menciptakan manusia, yang menciptakan umatnya yang ada di wilayah 12 menurut gambar dan rupanya. Ketika pada hari ke-7, ya memang penciptaan itu dimulai tadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai akhirnya hari yang ke-7. Dan itu jugalah yang kita gunakan untuk manusia, warga yang Allah yang ada di wilayah 12. Hari-hari yang kita miliki ada 7. Dan dasarnya, latar belakangnya, Allah yang menciptakan hari itu. Pada hari yang ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu kemudian berhentilah ia. Berhentilah Allah pada hari yang ke-7 dari semua pekerjaan yang dibuatnya. Setelah semua selesai, Allah memberkati hari yang ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Demikianlah latar belakang atau riwayat langit dan bumi waktu diciptakan. Dalam penyampaiannya kepada manusia, Adam dan Hawa, sebagai mahkota ciptaan Tuhan di dunia ini, dia menyatakan suatu pernyataan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini Tuhan yang menyatakannya. Hari Sabat itu bukan milik satu bangsa. Hari Sabat itu bukan wewenang daripada suku bangsa, denominasi. Tetapi hari Sabat itu menurut firman Tuhan sebagai landasan iman kita ialah dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-27 berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk umatnya, masyarakat yang ada di wilayah 12. Termasuk si pembicara dan kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Dan bahkan disebutkan lagi ayat 28. Bukan hanya Sabat itu untuk manusia, tapi lebih lanjut diberi pernyataan bahwa anak manusia itu atau Yesus yang menciptakan Sabat itu adalah Tuhan, adalah pimpinan pemilik daripada hari Sabat itu. Jadi hari Sabat itu tidak boleh kita ambil menjadi hak kita. Itu milik Allah yang diberikan kepada umat manusia. Hari Sabat adalah pemberian kasih Allah kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Hari sukacita itu yang dapat memberi pengharapan walaupun di tengah-tengah COVID-19 atau 19, ada 3 poin yang Allah lakukan menjadi sarana yang menopang kita supaya kita menikmati sukacita. Yang pertama ialah dia berhenti. Berhenti maksudnya beristirahat, relax. Seperti kita pada malam hari ini, duduk santai di rumah masing-masing. Meninggalkan pekerjaan, duduk. Karena dia sudah bekerja. Jadi kalau orang yang bekerja, diberi waktu untuk beristirahat, sungguh dia akan merasa kelegaan. Dan orang yang mendapat cuti, dia akan senang. Apalagi kalau ada uang cutinya. Ya. Jadi sementara Tuhan memberi waktu beristirahat, memberi waktu cuti bagi kita sehari dalam seminggu, dia juga kasih tambahan yang lain untuk kita nikmati. Apa itu? Yang kedua ialah, sementara kita mengingat dan menguduskan hari Sabat, kita tadi diberi petunjuk supaya istirahat, supaya ada pemulihan, ada kelegaan. Sekarang
dalam mengingat dan menguduskan hari yang ketujuh itu, Allah sebagai pemiliknya menyatakan memberkati hari itu. Memberkati orang yang mengingat dan menguduskan hari Sabat. Satu kali saya membaca satu buku kecil tentang berkat. Definisi berkat. Seringkali berkat ini bercorak ragam pengertian daripada orang-orang banyak. Sebagian kalau dia naik jabatan, orang kata, oh dapat berkat. Lahir anaknya dapat berkat. Naik gaji, dapat berkat. Ada makanan enak, ada berkat. Tapi dalam buku yang kecil itu, ya, saya sudah lupa namanya, disebutkan berkat Tuhan ialah segala sesuatu yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan, kalau itu menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Jadi kalau sekarang ini dalam suasana COVID-19 atau virus corona, kalau suasana ini bisa mendatangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lebih dekat kepada Tuhan, maka peranan COVID-19 atau virus corona itu jadi berkat. Walaupun banyak orang menderita dibuatnya. Kalau kita sedang duduk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini boleh menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan, maka peribadatan malam hari ini adalah jadi berkat bagi kita. Tetapi kalau peribadatan malam hari ini bisa membuat kita seperti bersungut-sungut, malah kita seperti tidak yakin dengan Tuhan, maka peribadatan kita malam hari ini, bagi orang yang merasakan seperti itu, maka pertemuan ini tidak menjadi berkat. Jadi segala apa yang kita makan, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita alami, kalau itu menuntun kita kepada Tuhan, maka itu adalah berkat. Itulah sebabnya hamba Tuhan Rasul Paulus menuliskan dalam tulisannya Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang katanya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Malam hari ini di dalam peribadatan kita yang mengikuti satu judul Hari Sukacita yang memberi pengharapan di tengah COVID-19. Kalau ini menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan, maka malam hari ini kita menerima berkat. Yang ketiga, Allah disucikan. Allah menyucikan hari yang ketujuh. Dalam situasi COVID-19 sekarang ini bersih-bersih. Dengan cuci tangan, dengan pakai masker, dan pakai jarak dan lain hal. Itu sesungguhnya untuk menjaga supaya kita bersih. Kalau di atas bersih itu suci. Kita tidak bisa menyucikan. Kalau membersihkan masih bisa. Hanya Allah yang dapat menyucikan kita. Dan ini adalah wewenang daripada Allah. Itu haknya untuk menyucikan. Dan itu boleh kita dapatkan sesuai dengan janji kebenaran firman-Nya, ialah kalau kita mau mengingat dan menguduskan hari Sabat. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentulah ini akan mengangkat hati dan pikiran kita menikmati hari sukacita yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sabat adalah menjadi satu peringatan akan penciptaan dunia dan kita manusia. Hari ketujuh, kalau saja kita baca kembali di dalam Keluaran 20, dikatakan ayat 8 mulai, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tak boleh engkau
bekerja. Baik engkau, anak, istrimu, dan juga sisi rumah tanggamu. Itu kata Tuhan melalui firman-Nya. Hari ketujuh sama dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian, hari yang diberkati, adalah hari sukacita sesuai dengan firman. Ini dalam bahasa tetangga kita yang agak jauh, yang disebut bahasa Arab, ya hari pertama disebut Ahad, hari kedua Isnain, hari ketiga Selasa, hari keempat Arba, lalu hari kelima Komsah, hari keenam Jum'ah, dan hari ketujuh Syitah. Ya. Itu saya kira tetap juga mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan, namanya berbeda tetapi tetap hanya 7 hari. Semua bangsa di dunia ini mengikuti hanya 7 hari. Dalam kamus bahasa Indonesia, ya, Purwadarminta, kalau kita baca kata Sabat itu sama dengan hari ketujuh. Sabtu sama dengan hari ketujuh. Itu kata kamus umum bahasa Indonesia. Memang di almanak atau kalender kita tidak dapati kata Sabat. Yang ada, ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan Sabtu itu sama dengan hari ketujuh. Hari ketujuh itu sama dengan Sabat. Jadi kalau begitu, kita lebih mudah untuk mengikutinya lebih lanjut. Bolehkah kita atau dapatkah kita memastikan, melihat di dalam kalender sekarang ini yang dimana tidak ada kata Sabat, menentukan mana itu hari ketujuh? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada peristiwa junjungan kita Yesus Kristus. Pada waktu dia disalibkan, maka itu terjadi pada hari yang disebut dalam Lukas pasal 23 dimulai ayat 50 berkata sebagai berikut. Waktu kematian Yesus di kayu salib, Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar, dia meminta izin untuk dapat menurunkan jenazah Yesus untuk mengapaninya, lalu meletakkan di dalam kubur. Hari itu, hari saat Yesus disalibkan, hari kematian itu disebut hari persiapan dan hari Sabat hampir mulai. Jadi Sabat itu hari ketujuh, berarti sebelumnya hari ke-6. Dan menurut bahasa Alkitab, hari kematian atau hari sebelum hari Sabat itu disebut hari persiapan. Yang kita kenal sekarang ini dengan Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. Disebutkan perempuan-perempuan dalam ayat 55 datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta melihat kubur, ya. Melihat kubur bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Namun setelah mereka menyediakan rempah-rempah, mereka pulang menyediakan minyak rempah karena Sabat sudah hampir tiba dan mereka harus beristirahat menurut 10 perintah seperti yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan Pendeta Hemat Sibuya tadi malam. Ada juga yang menyebutkan 10 hukum Taurat, 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Entah apapun namanya itu, tapi di bagian itulah yang diingat hari Sabat untuk mengingat dan menguduskannya. Setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar minggu itu, perempuan-perempuan itu pergi lagi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disiapkan pada hari persiapan. Namun, mereka dapati batu penutup yang dimeteraikan itu sudah terguling dan kubur itu terbuka karena Yesus sudah bangkit dari kubur. Dengan kata lain, Yesus bangkit dari kubur adalah hari pertama dalam minggu itu. Ya. Jadi Yesus disalibkan hari persiapan. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini kita kenal dengan hari Jumat. Hari Sabat atau hari Sabtu atau hari ketujuh dia di dalam kubur. Sedangkan hari pertama setelah lewat hari ketujuh kembali hari pertama, maka Yesus bangkit dari kubur. Jadi inilah
menuntun kita untuk dapat memahami mana itu hari Sabat, mana itu hari ketujuh. Jadi untuk kalender kita sekarang ini, maka digiring hari Sabat itu, hari ketujuh itu ialah hari Sabtu. Ya. Hari ketujuh, hari Sabat. Hari itu disebut di kalender kita sekarang ini hari Sabtu. Bagaimana kita menggunakan hari Sabtu itu? Jadi memang pernah juga dalam Alkitab terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 60, ya Alkitab saya dulu ada itu tapi sudah saya tidak pegang lagi, menyebutkan dalam Imamat pasal 23 ayat 16 bagian pertama bahwa Sabtu itu hari yang ketujuh, ya. Jadi sekarang ini tidak ada lagi kata Sabtu, semua dengan kata Sabat atau dengan kata hari yang ketujuh. Bagaimana Yesus sebagai perwujudan Allah yang menjelma menjadi manusia tentang hari Sabat yang dia sebutkan di dalam 10 perintah, di 10 hukum Taurat atau di 10 hukum Tuhan. Yesus sendiri turut menguduskan, turut memelihara akan hari Sabat itu. Jadi saya kira kita mudah mengerti. Kalau saya dan saudara-saudara mengakui sebagai seorang Kristen, itu maksudnya adalah pengikut Kristus, murid Kristus. Jadi kalau Yesus melakukan sesuatu, muridnya juga harus mengikutinya. Itulah prinsip sebagai seorang pengikut atau sebagai seorang murid. Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 16, dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Walaupun dia lahir di Bethlehem, namun dibesarkan di Nazaret. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, lalu membuka kitab dan membacakannya. Malam ini saya tidak berdiri, duduk karena situasi dan kondisi. Namun prinsipnya ialah membuka kitab, membuka firman untuk menikmati kebenaran akan firman Tuhan. Yesus menunjuk supaya kita berhenti mengingat dan menguduskan hari yang ketujuh itu. Allah telah memilihnya. Allah telah menyucikannya. Allah telah mengasingkannya, mentasbihkannya bagi dirinya. Dia memilih bukan hanya sekedar pilih. Bukan sembarang pilih, tetapi dia telah memilih yang disebut dengan hari Sabat atau hari yang ketujuh. Hari Sabat, ya, kalau dalam bisnis atau upaya usaha kita harus disertai dengan metrai atau cap. Jadi Allah mempunyai metrai. Metrai Allah berisi ada namanya, ada pangkatnya, ada wilayahnya, ya. Jadi kalau ini ada stempel apa ini Presiden tetangga kita, USA, Amerika, ya. Jadi kalau ada katakanlah urusan-urusan administrasi, kalau sudah dicap dengan itu menyatakan bahwa itu administrasinya atau urusannya disahkan dengan metrai ini. Allah metrainya adalah Sabat. Metrai Allah adalah Sabat atau hari yang ketujuh. Itu pertanda bahwa dialah pencipta langit dan bumi dan pencipta kita masing-masing. Itulah sebabnya Tuhan berfirman melalui hambanya Nabi Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku kuberikan kepada mereka yang ada di wilayah 12 maupun yang ada di sekitarnya ataupun di tempat yang lain. Di antara menjadi peringatan. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sebanyak apapun air, sebanyak apapun sabun ataupun alat-alat deterjen untuk membersihkan kita, kita tetap saja orang berdosa. Kecuali Allah yang maha kuasa itu, kita mau datang kepadanya untuk menerima
pembersihan, penyucian, dan pengudusan, barulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya menerima kesucian itu. Lebih lanjut ayat 20 berkata, kuduskanlah hari-hari sabatku, kata Tuhan, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi supaya orang mengenal kita, supaya orang mengetahui kita bahwa dialah Allah kita, maka menurut firman Tuhan yang saya pegang ini, yang menjadi landasan keyakinan kita, Tuhan katakan melalui petunjuknya, kuduskanlah hari-hari sabatku. Amin. Puji Tuhan. Menerima hari sukacita itu. Hamba Tuhan Nabi Yesaya berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, maka hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara dan urusanmu, maka atau berkata omong kosong, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, ini kelihatannya hari sukacita ini kita akan nikmati dengan bersyarat, tidak otomatis. Ini kita akan nikmati kalau kita tidak melanggar, kalau kita tidak menginjak-injak hukum sabat, kalau kita tidak melanggarnya, kalau kita tidak berkata omong kosong, maka Tuhan akan memberi sukacita bagi kita. Ini seringkali dibuat ilustrasi bendera negara Republik Indonesia. Mana tadi bendera itu? Ya. Ini gambar ini saya pegang juga bendera di sini. Saya kira ini para pengkhotbah seringkali digunakan menjadi ilustrasi. Ya. Kalau merah putih begini, inilah lambang negara kita, merah putih. Tapi kalau ini dibalikkan, sudah lain ini. Ya. Ini sudah menjadi lambang negara Polandia. Dan biasanya di negara kita, kalau ada hal-hal yang menggembirakan kemenangan atau hari besar, ini akan diangkat. Menyatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu hari besar, hari kemenangan, hari kebesaran. Dan kalau ini dibuat setengah tiang, hari duka. Dan kalau ini dikibarkan di arena-arena pertandingan, ini menyatakan Indonesia perkasa. Pertanda Indonesia ada di sana. Indonesia memperoleh kemenangan. Dan ini tidak boleh sembarangan melakukannya. Ini lambang negara Republik Indonesia. Lambang daripada kerajaan Allah di dunia ini. Lambang Tuhan, meterai Allah, ialah sabat yang perlu diangkat dan diterima oleh semua orang yang mengakui Allah itu adalah Tuhan Allah. Boleh disimpan. Hari Sabat yang disebutkan menjadi hari sukacita itu, Allah yang menulis. Itu dituliskan dengan jari sendiri pada dua loh batu yang menyatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini diberikan kepada hambanya Musa di Bukit Sinai. 2010 yang lalu, kami berkesempatan mendaki ke Gunung Sinai. Gunung itu terjal. Tetapi setelah saya sampai di atas, saya merasakan sukacita yang besar. Saya melihat bukit itu, gunung itu. Saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan hadir di tempat ini, menuliskan akan perintahnya, petunjuknya, supaya manusia-manusia yang ada di dunia ini, termasuk secara khusus di wilayah 12, boleh bersukacita. Luar biasa. Setelah saya sampai di sana, saya lebih meyakini akan kebenaran firman Tuhan ini. Ini tidak hanya sekedar ditulis, itu benar-benar ditulis
Dan saya sebagai saksi hidup bahwa saya sudah berdiri di tempat di mana menyatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jari Allah yang menulis, saya pun sudah berdiri di tempat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teguhkan imanmu, yakini walaupun ada tantangan, mari menerima Tuhan melalui hari Sabatnya. Kita beribadah sekarang ini. Tapi kata Tuhan, sehebat apapun ibadah kita, serapi apapun ibadah kita, sepanjang apapun ibadah kita, kalau kita tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, itu tidak mempunyai arti apa-apa. Sebagaimana yang dituliskan dalam Matius 13 ayat yang ke-7. Bunyinya sebagai berikut. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Apa kata Tuhan dalam ayat 9? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Malam hari ini, dari hati yang dalam, dengan kerendahan hati, saya tidak mengajarkan ajaran manusia. Saya mengajarkan ajaran yang dikatakan oleh Tuhan. Ajaran yang dituliskan oleh jarinya sendiri. Ajaran yang Yesus telah nyatakan dan praktekkan di dalam hidupnya dan dalam kebiasaannya. Itulah yang patut kita terima. Itulah yang patut kita yakini untuk sekarang ini dan sampai seterusnya. Kalau kita mengingat peta perjalanan dunia ini, bukan hanya sampai kita, dari mulai nenek moyang kita Adam, sampai zaman Musa menuntun bangsa Israel, bangsa pilihannya keluar dari tanah padan Mesir, sampai Nabi Yesaya, Yehezkiel, zaman Yesus, zaman Paulus, zaman kita sekarang ini, Tuhan mau supaya kita mengikuti akan Sabat Tuhan itu. Namun, satu hal yang membuat kita bersuka cita, kalau kita mau menerima, mengingat dan menguduskan hari Sabat, peribadatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak cukup hanya di ulah 12, tidak cukup hanya di Indonesia, tidak cukup hanya sampai ke luar negeri, tapi sampai ke surga dan sampai ke dunia baru. Sebagaimana yang kita dapatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayat 22 yang berkata, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu, namamu akan tinggal tetap. Apa lebih lanjut? Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia yang akan datang menyembah di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Untuk itu, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Di dalam perbaktian bukan hanya sampai umur 80 tahun. Bukan hanya sampai di akhir hidup. Tapi di dalam kuasa Allah akan membangkitkan kita dan menuntun kita ke surga. Bahkan sampai dunia yang baru, kita akan menikmati hari sukacita sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saya coba mengajak saudara untuk mengikut Yesus. Bukan mengikut agama, bukan mengikut pendeta Nenggolan. Saya mau mengajak hadirin, saya mau mengajak saudara-saudara mengikut Yesus. Bukan hanya masa kanak-kanak, bukan hanya masa remaja, bukan hanya masa pemuda, bukan hanya masa aktif, bukan saja sesudah masa pensiun, tetapi mengikut Yesus itu ialah sepanjang kehidupan kita, selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau terima Sabat sampai selama-lamanya, meskipun dalam surga
susah, menderita karena COVID. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yesus doi hutonoku, jakonoku warisabat, rodi saleleng nai, nang pero hasusaan, romuse COVID corona. Yesus doi hutonoku, rodi saleleng nai. Amin, saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini sepatutnya kita menerima Yesus. Sepatutnya kita menerima Sabat. Sepatutnya kita menerima sukacita. Hari sukacita yang memberi pengharapan di tengah COVID-19. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita mengingat hari Sabat, tentu kita mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita akan menerima kelegaan. Kita akan diberkati. Kita akan dikuduskan. Hidup kekal bersama-sama dengan Allah melalui Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Renungan ini saya bawakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Oh Allah Tuhan kami yang di sorga, segala puji dan hormat kami sembahkan ke hadapan hadirat. Karena kami meyakini hingga pada malam hari ini, Engkaulah Allah kami, yang sudah menjadikan, memelihara, mengasihi, dan bahkan memberi jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan, yang boleh kami bacakan, yang boleh kami uraikan, walaupun kemampuan kami terbatas. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, yang menuntun setiap hati pikiran yang mendengar, supaya ini boleh diterima, boleh dipahami, boleh dihayati, dan oleh pertolongan Tuhan, mulai malam hari ini, kami berkomitmen untuk merindukan hari sukacita, yaitu dengan mengingat hari Sabat dan menguruskannya. Engkaulah yang menjanjikan, Engkau juga yang memberinya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bahkan kalaupun kami diancam dengan virus corona, kuasa-Mu melebihi virus corona itu. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini, Tuhanlah yang dimuliakan. Berkat-Mu menjadi bagian kami. Dan biarlah kiranya semua kami yang mengikuti akan ibadah pada malam hari ini, Engkau meteraikan kami di dalam Roh Kudus-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang akan diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau mengizinkan kami, sementara tangan pelayanan kami arahkan ke layar televisi ini, di mana semua orang yang mengikuti ibadah ini, biarlah tangan Tuhan yang diangkat dan tumpahkan kepada semua kami, supaya kami terberkati dengan berkat badani, supaya kami sehat, berkat pikirani, supaya kami bijaksana untuk memilih Yesus, dan menerima Sabat sebagai hari peribadatan kami, dan menerima berkat rohani, supaya kami tetap setia sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati dan memeteraikan berkat-Mu bagi masing-masing kami malam hari ini sampai tiba Maranatha, karena kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.